Di Iran pra-Islam misalnya, realitas dipandang memiliki aspek ganda. Ada langit yang bisa dilihat atau getik, dan langit surgawi, menok, yang tak bisa dilihat lewat persepsi normal kita. Hal yang sama berlaku untuk realitas-realitas yang lebih abstrak dan spiritual. Setiap doa atau amal baik yang kita kerjakan di dunia ini, di alam getik, diduplikasikan di alam langit yang akan memberinya realitas sejati dan makna abadi. Arketipe langit ini dirasakan kesejatiannya dalam cara yang sama, seperti peristiwa bentuk-bentuk yang menghuni imajinasi kita yang sering dirasakan lebih real dan signifikan dibandingkan dengan eksistensi duniawi kita. Ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menjelaskan pendirian kita bahwa kehidupan kita dan dunia yang kita alami memiliki makna dan nilai penting, meskipun ada bukti menyedihkan yang menunjukkan kebalikannya. Pada abad ke-10, kaum Ismaili menghidupkan kembali mitologi ini dan menggabungkannya secara imajinatif dengan doktrin emanasi Platonis. Al-Farabi telah mengemukakan adanya 10 emanasi antara Tuhan dan alam materi yang mendiami bidang-bidang Ptolemis. Kini, kaum Ismaili menjadikan nabi dan para imam sebagai jiwa dari skema langit ini. Pada bidang profetik tertinggi, dari langit pertama adalah Muhammad. Pada langit kedua Ali, dan ketujuh imam masing-masing mendiami bidang-bidang berikutnya dalam urutan yang teratur. Akhirnya, di bidang terdekat, dengan alam materi terdapat putri Muhammad, Fatimah, istri Ali, yang telah memungkinkan adanya garis suci ini. Oleh karena itu, Fatimah adalah ibu Islam dan bersesuaian dengan Sofia, hikmat ilahi. Citra pendewaan para imam ini mencerminkan tafsiran kaum Ismaili tentang makna sejati sejarah Syiah yang bukan merupakan serentetan peristiwa duniawi eksternal. Kehidupan duniawi manusia-manusia terkemuka ini berkaitan dengan kejadian-kejadian di alam menok, tatanan arketipal. Kita tidak boleh tergesa-gesa mencela gagasan ini sebagai khayalan belaka. Orang barat zaman sekarang mengutamakan perhatian pada akurasi objektif, tetapi kaum Batini Ismaili yang mencari dimensi tersembunyi dari agama terlibat dalam pencarian yang sangat berbeda. Seperti penyair dan pelukis, mereka menggunakan simbolisme yang tak banyak kaitannya dengan logika, tetapi dirasakan telah menyingkapkan realitas yang lebih dalam daripada yang dapat dicerap oleh indera atau diungkapkan dalam konsep-konsep rasional. Oleh karena itu, mereka mengembangkan metode membaca Al-Quran yang mereka sebut ta'wil. Secara harfiah berarti membawa kembali. Mereka merasa bahwa metode ini akan membawa mereka kembali kepada arketipe asli Al-Quran yang telah difirmankan di alam menok pada saat yang sama ketika Muhammad membacanya di alam getik. Henry Corbin, ahli sejarah Syiah Iran kontemporer, membandingkan disiplin ta'wil dengan keselarasan nada dalam musik. Seorang Ismaili seakan-akan dapat mendengar suara sebuah ayat atau Al-Quran atau hadis pada beberapa tingkatan di saat yang sama. Dia berupaya melatih diri untuk mendengarkan suara langit beserta ucapan Arabnya. Usaha itu menenangkan daya kritis yang riuh dan menyadarkannya akan kesunyian yang meliputi setiap kata dalam cara yang sama. Seperti seorang Hindu mendengar kesunyian tak terucapkan yang meliputi suku kata suci, Ketika mendengarkan kesunyian itu, dia menjadi sadar akan jurang yang ada antara perkataan dan gagasan tentang Tuhan serta realitas yang sebenarnya. Inilah latihan yang membantu kaum muslim memahami Tuhan sebagaimana layaknya dia dipahami. Demikian menurut Abu Yaqub Al-Sijistani, pemikir Syiah Ismailiyah terkemuka pada tahun 971. Sebagian kaum muslim sering berbicara tentang Tuhan secara antropomorfis, menjadikannya seperti manusia yang maha perkasa, sedangkan yang lain menanggalkannya dari seluruh makna religius dan mereduksinya menjadi sebuah konsep. Sebaliknya, Al-Sijistani menganjurkan penggunaan penyangkalan ganda. Menurutnya, kita mesti mulai dengan menyatakan Tuhan secara negatif, misalnya dengan menyatakan bahwa Dia bukan wujud daripada wujud, tidak tahu daripada mengetahui, dan seterusnya. Namun, kita harus segera menyangkal penegasian yang abstrak ini dengan menyatakan bahwa
Tuhan bukanlah tidak mengetahui atau bahwa Dia bukan tiada dalam pengertian normal kita atas kata tersebut. Dia tidak bersesuaian dengan cara pengungkapan manusia manapun. Dengan berulang-ulang menggunakan disiplin linguistik ini, kaum Batini akan menjadi sadar tentang tidak memadainya bahasa untuk menyampaikan misteri Tuhan. Hamid ad-Din Kirmani, pemikir Syiah Ismailiyah yang belakangan menjelaskan hebatnya kedamaian dan kepuasan yang diperoleh dari latihan ini dalam karyanya Rahaf al-Aql. Ini bukanlah latihan otak yang kering dan picik, melainkan menanamkan rasa bermakna dalam setiap detail kehidupan seorang Ismaili. Para penulis Ismailiyah sering berbicara tentang batin mereka dalam istilah-istilah iluminasi dan transformasi. Ta'wil tidak dirancang untuk memberikan informasi tentang Tuhan, tetapi untuk menciptakan rasa takjub yang mencerahkan kaum batini pada tingkat yang lebih dalam daripada pemikiran rasional. Ta'wil juga bukan sebuah pelarian. Kaum Ismaili umumnya adalah aktivis politik. Bahkan Ja'far as-Sadiq, imam ke-6, telah mendefinisikan iman sebagai tindakan. Menurut mereka, seperti halnya Nabi dan para imam, seorang mukmin harus menjadikan visinya tentang Tuhan membawa pengaruh pada kehidupan di dunia. Cita-cita ini juga dipegang teguh oleh Ikhwan al-Safa, persaudaraan suci, sebuah kelompok esoterik yang berkembang di Basrah selama abad kejayaan Syiah. Ikhwan mungkin merupakan anak cabang Ismailiyah. Sebagaimana kaum Ismaili, mereka mengabdikan diri pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya matematika dan astrologi, dan juga pada aksi politik. Seperti kaum Ismaili, Ikhwan juga mencari makna batin yang tersembunyi dalam kehidupan. Surat-surat mereka yang telah menjadi ensiklopedi ilmu filsafat sangat terkenal dan tersebar luas hingga ke Spanyol yang jauh di sebelah barat. Ikhwan juga memadukan sains dan mistisme. Matematika dipandang sebagai pengantar ke filsafat dan psikologi. Sejumlah bilangan mengungkapkan berbagai kualitas yang inheren di dalam jiwa dan merupakan metode konsentrasi yang membuat seorang ahli mampu menyadari sistem kerja pikirannya. Sebagaimana San Agustinus yang memandang pengenalan diri sangat diperlukan bagi pengenalan Tuhan. Pemahaman diri yang mendalam juga menjadi inti mistisme Islam. Kaum Sufi, ahli mistik Sunni yang dengannya kaum Syiah Ismailiyah merasa memiliki kaitan erat, memiliki sebuah aksioma. Siapa yang mengenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Aksioma ini tertulis dalam surat pertama Ikhwan as-Safa. Ketika mereka berkontemplasi tentang bilangan-bilangan jiwa, mereka terbawa kembali kepada yang esa, hakikat diri manusia di pusat kedalaman jiwa. Ikhwan juga sangat dekat dengan para filsuf. Seperti halnya kaum rasionalis muslim, mereka menekankan ketunggalan kebenaran yang harus dicari di mana saja. Seorang pencari tidak boleh menolak ilmu apapun atau mencela kitab apapun dan bergantung secara fanatik pada satu keyakinan apapun. Mereka mengembangkan konsepsi ketuhanan neoplatonis, yakni konsep Plotinus tentang yang esa yang tak dapat dijangkau oleh pemahaman manusia. Seperti para filsuf, mereka lebih menyepakati doktrin emanasi Platonis daripada doktrin tradisional Al-Quran tentang penciptaan ex nihilo. Dunia mengungkapkan akal ilahi dan manusia dapat berpartisipasi di dalam yang ilahi dan kembali kepada yang esa dengan penyucian kekuatan nalarnya. Falsafah mencapai puncaknya dalam karya Abu Ali ibn Sina, atau di barat lebih dikenal dengan julukan Avicenna. Beliau dilahirkan di lingkungan keluarga pengikut Syiah di dekat Bukhara, Asia Tengah. Ibn Sina juga dipengaruhi oleh kaum Ismaili yang sering datang dan beradu berargumentasi dengan ayahnya. Dia tumbuh sebagai anak yang berbakat. Ketika berusia 16 tahun, dia menjadi penasihat bagi para ahli kedokteran penting. Dan pada usia 18 tahun, dia telah menguasai matematika, logika, dan fisika. Namun, dia mengalami kesulitan memahami filsafat Aristoteles dan baru memperoleh kejelasan setelah membaca karya Al-Farabi, Intentions of Aristotle's Metaphysics. Dia hidup sebagai seorang dokter peripatetik, berkelana ke seluruh pelosok negeri Islam dan bergantung kepada pemberi santunan. Pada suatu ketika, dia menjadi wazir di pemerintahan dinasti Buwaihi yang Syiah di wilayah Iran Barat dan Irak Selatan sekarang. Sebagai intelektual yang brilian dan cemerlang,
Ibn Sina bersikap rendah hati. Dia juga seorang sensualis dan konon meninggal dunia cukup muda pada usia 58 tahun. Ibn Sina menyadari bahwa falsafah perlu disesuaikan dengan perubahan keadaan yang tengah melanda imperium Islam. Kekhalifahan Bani Abbas sedang mengalami kemunduran sehingga tak lagi mudah untuk melihat negara kekhalifahan sebagai masyarakat ideal filosofis seperti yang digambarkan oleh Plato dalam Republik. Secara alamiah, Ibn Sina menaruh simpati kepada aspirasi politik Syiah, tetapi dia lebih tertarik kepada neoplatonisme falsafah yang diislamisasikannya dengan lebih sukses dibandingkan para filsuf manapun sebelumnya. Dia yakin bahwa jika falsafah ingin membuktikan klaimnya untuk menghadirkan gambaran utuh tentang realitas, ia mesti memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan agama kepada masyarakat awam, yang dari sudut pandang manapun merupakan fakta utama dalam kehidupan politik, sosial, dan pribadi. Ibn Sina tidak memandang agama wahyu sebagai versi inferior dari falsafah, tetapi berpendapat bahwa seorang nabi seperti Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada filosof manapun karena dia tidak bergantung kepada akal manusia, tetapi memperoleh pengetahuan langsung dan intuitif dari Tuhan. Ini mirip dengan pengalaman mistik kaum sufi dan pernah disebut Plotinus sebagai bentuk kearifan tertinggi. Namun, tidak berarti bahwa akal sama sekali tidak memiliki penalaran tentang Tuhan. Ibn Sina memberikan demonstrasi rasional tentang eksistensi Tuhan berdasarkan bukti-bukti Aristoteles yang kemudian menjadi standar di kalangan filosof Yudaisme maupun Islam pada akhir abad pertengahan. Ibn Sina maupun para filsuf sama sekali tidak menaruh keraguan tentang kebenaran Tuhan. Mereka tak pernah ragu bahwa akal manusia tanpa bantuan wahyu dapat tiba pada pengetahuan tentang eksistensi wujud tertinggi. Akal adalah aktivitas manusia yang paling mulia. Ia adalah bagian dari akal ilahi dan jelas memiliki peran penting dalam menjawab persoalan keagamaan. Ibn Sina berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual mengemban tugas untuk menemukan Tuhan melalui akal, karena akal dapat memperhalus konsepsi tentang Tuhan serta membebaskannya dari takhayul dan antropomorfisme. Ibn Sina dan para pengikutnya yang memikirkan demonstrasi rasional tentang eksistensi Tuhan tidak bertentangan dengan kaum teis dalam pengertian kita atas kata itu. Mereka ingin menggunakan akal untuk menemukan sebanyak yang mereka bisa tentang hakikat Tuhan. Bukti-bukti Ibn Sina dimulai dengan pertimbangan tentang cara pikiran kita bekerja. Kemanapun kita mengarahkan pandangan di dunia ini, kita melihat wujud-wujud senyawa yang terdiri dari sejumlah unsur berbeda. Sebuah pohon misalnya, terdiri dari kayu, kulit kayu, getah, dan daun. Ketika kita mencoba untuk mengerti sesuatu, kita menganalisisnya, memecahnya ke dalam bagian komponennya hingga tak ada lagi pembagian yang mungkin. Unsur-unsur sederhana menjadi primer bagi kita dan wujud senyawa yang dibentuk oleh unsur-unsur itu menjadi sekunder. Oleh karena itu, kita terus-menerus mencari penyederhanaan bahkan untuk wujud-wujud yang tidak bisa direduksi lagi. Adalah aksioma falsafah bahwa realitas membentuk satu kesatuan yang koheren secara logis. Itu berarti bahwa pencarian tanpa akhir kita akan kesederhanaan pastilah mencerminkan keadaan pada skala besarnya. Seperti seluruh penganut Platonis, Ibn Sina merasakan bahwa kemajemukan yang kita lihat di sekeliling kita pasti bergantung pada kesatuan primal. Karena pikiran kita memang memandang benda-benda senyawa sebagai sekunder dan derivatif. Kecenderungan ini pasti disebabkan oleh sesuatu di luar pikiran, yaitu realitas yang lebih tinggi dan sederhana. Benda-benda senyawa tidak berdiri sendiri, dan wujud yang tidak berdiri sendiri itu lebih rendah daripada realitas tempat mereka bergantung. Seperti dalam sebuah keluarga, anak berada pada status lebih rendah daripada ayah yang darinya mereka diturunkan. Sesuatu yang merupakan kesederhanaan itu sendiri adalah apa yang disebut para filosof sebagai wujud wajib, yakni yang tidak bergantung pada sesuatu yang lain bagi keberadaannya. Adakah wujud yang seperti itu? Seorang filsuf seperti Ibn Sina menerima begitu saja bahwa kosmos bersifat rasional, dan dalam sebuah semesta yang rasional, pastilah ada wujud yang tak disebabkan, penggerak yang tak digerakkan di puncak hierarki eksistensi. Sesuatu pasti telah memulai rantai sebab akibat. Ketiadaan wujud tertinggi seperti itu akan berarti bahwa pikiran kita tidak selaras dengan realitas secara keseluruhan. Ini, pada gilirannya,
berarti bahwa alam semesta tidaklah koheren dan rasional. Wujud sangat sederhana yang kedepannya seluruh realitas majemuk bergantung adalah apa yang disebut agama sebagai Tuhan. Karena merupakan yang tertinggi di atas segalanya, ia pasti sempurna secara mutlak dan pantas dihormati dan disembah. Namun, karena eksistensinya begitu berbeda dari semua yang lain, ia bukanlah salah satu simpul dalam rangkaian mata rantai wujud. Para filosof berpandangan sama dengan Al-Quran bahwa Tuhan adalah kesederhanaan itu sendiri. Tuhan itu satu. Oleh karena itu, Tuhan tidak bisa dianalisis atau dipecah-pecah ke dalam komponen atau sifat-sifat. Karena wujud ini secara mutlak sederhana, tidak memiliki sebab, tidak berdimensi temporal, dan tak ada sama sekali sesuatu yang bisa dikatakan mengenainya. Tuhan tidak bisa menjadi objek pemikiran diskursif, karena otak kita tidak bisa mencakup Tuhan seperti caranya mencakup hal-hal lain. Karena Tuhan itu secara esensial unik, dia tidak dapat diperbandingkan dengan apapun yang ada dalam pengertian yang normal. Akibatnya, tatkala kita berbicara tentang Tuhan, lebih baik kita menggunakan pernyataan negatif untuk membedakannya secara mutlak dari semua hal lain yang kita bicarakan. Namun, karena Tuhan merupakan sumber segala sesuatu, kita dapat mempostulatkan hal tertentu tentang Dia. Karena kita tahu bahwa kebaikan itu ada, maka Tuhan mestilah merupakan kebaikan yang esensial atau wajib. Karena kita tahu bahwa kehidupan, kekuatan, dan pengetahuan itu ada, maka Tuhan pastilah hidup, kuat, dan mengetahui dalam cara yang paling esensial dan sempurna. Aristoteles telah mengajarkan bahwa karena Tuhan adalah akal murni, pada saat yang sama merupakan tindak penalaran serta objek dan subjeknya sekaligus. Dia hanya mungkin berpikir tentang dirinya dan tidak memikirkan realitas yang bersifat sementara dan lebih rendah. Ini tidak sesuai dengan gambaran tentang Tuhan di dalam Wahyu yang menyebutkan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, hadir dan aktif dalam tatanan makhluk. Ibn Sina mengupayakan sebuah kompromi. Tuhan terlalu agung untuk turun ke taraf mengetahui makhluk-makhluk yang hina dan partikular seperti manusia dan segala perbuatannya. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, ada hal-hal yang lebih baik tidak dilihat daripada dilihat. Tuhan tidak mungkin mencemari dirinya dengan detail-detail kehidupan di bumi yang remeh dan sangat rendah. Namun, di dalam aktivitas pengenalan dirinya yang abadi, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang beremanasi darinya dan yang telah diberinya wujud. Tuhan mengetahui bahwa Dia adalah sebab bagi makhluk-makhluk fana. Pemikirannya sangat sempurna sehingga berpikir dan bertindak merupakan satu aksi yang sama. Kontemplasi abadinya tentang dirinya sendiri menimbulkan proses emanasi seperti yang telah dijelaskan oleh para filsuf. Akan tetapi, Tuhan mengetahui kita dan dunia kita hanya secara umum dan universal. Dia tidak berurusan dengan yang partikular. Sungguh pun demikian, Ibn Sina tidak puas dengan penjelasan abstrak tentang kodrat Tuhan ini. Dia ingin menghubungkannya dengan pengalaman keagamaan kaum beriman, para sufi, dan kaum batini. Karena tertarik pada psikologi agama, dia menggunakan skema emanasi Plotinian untuk menjelaskan pengalaman kenabian. Pada setiap 10 fase emanasi wujud dari Yang Esa, Ibn Sina berspekulasi bahwa 10 akal murni itu bersama dengan jiwa-jiwa atau malaikat-malaikat yang menggerakkan ke 10 bidang Ptolemik membentuk sebuah alam penengah antara manusia dan Tuhan yang bersesuaian dengan dunia realitas arketipe yang diimajinasikan oleh kaum batini. Akal-akal ini juga memiliki imajinasi, bahkan mereka adalah imajinasi dalam keadaan murninya. Melalui alam penengah inilah, bukan melalui akal diskursif, manusia dapat mencapai pengenalan paling lengkap tentang Tuhan. Akal paling akhir dari cakrawala kita, yakni akal ke-10, adalah malaikat pembawa wahyu yang dikenal sebagai Jibril, sumber cahaya dan pengetahuan. Jiwa manusia tersusun dari akal praktis yang berhubungan dengan dunia ini dan akal kontemplatif yang mampu hidup berdampingan dengan malaikat Jibril. Dengan demikian, menjadi mungkin bagi nabi-nabi untuk mendapatkan pengetahuan intuitif dan imajinatif tentang Tuhan, serupa dengan pengetahuan yang dimiliki akal yang mentransendensi akal praktis dan diskursif. Pengalaman kaum sufi memperlihatkan bahwa manusia dimungkinkan untuk mencapai visi tentang Tuhan secara filosofis tanpa menggunakan logika dan rasionalitas. Sebagai pengganti silogisme, mereka menggunakan alat-alat imajinatif berupa simbol dan kiasan.
Nabi Muhammad SAW telah menyempurnakan penyatuan langsung dengan alam suci ini. Tafsiran psikologis tentang visi dan wahyu ini akan memampukan para sufi yang berkecenderungan filosofis untuk mendiskusikan pengalaman keagamaan mereka sendiri, seperti yang akan kita saksikan pada bab mendatang. Pada akhir hayatnya, Ibn Sina tampaknya telah menjadi seorang mistikus pula. Dalam risalahnya, Kitab Al-Isyarat atau Kitab Peringatan, dia dengan jelas menjadi sangat kritis pada pendekatan rasional terhadap Tuhan, yang menurutnya melelahkan. Dia beralih kepada apa yang disebutnya filsafat timur, atau al-hikmah al-masyrikiyah. Ini tidak mengacu pada arah timur secara geografis, melainkan kepada sumber cahaya. Dia bermaksud menulis sebuah risalah esoterik menggunakan metode yang didasarkan pada disiplin iluminasi atau isyraq serta rasiosinasi. Kita tak yakin apakah dia memang pernah menulis risalah itu. Sekiranya pun pernah, tentu risalah itu telah hilang. Namun, sebagaimana juga akan kita saksikan pada bab mendatang, filosof besar Iran, Yahya Suhrawardi, mendirikan aliran Isyraqi yang memang menggabungkan filsafat dengan spiritualitas dalam cara yang pernah direncanakan oleh Ibn Sina. Ilmu kalam dan falsafah telah mengilhami sebuah gerakan intelektual yang sama di kalangan orang-orang Yahudi yang berdomisili di kerajaan Islam. Mereka mulai menulis filsafat mereka sendiri dalam bahasa Arab, dan untuk pertama kalinya memperkenalkan unsur metafisika dan spekulasi ke dalam Yudaisme. Berbeda dengan para filosof Muslim, para filosof Yahudi tidak melibatkan diri ke dalam seluruh rentang ilmu filsafat, tetapi memusatkan perhatian terutama pada masalah-masalah keagamaan. Mereka merasa harus menjawab tantangan Islam dengan cara mereka sendiri, dan itu melibatkan pencocokan Tuhan Alkitab yang personalistik dengan Tuhan para filosof. Seperti kaum Muslim, mereka tidak nyaman dengan penggambaran Tuhan secara antropomorfis di dalam kitab suci dan Talmud. Mereka bertanya kepada diri sendiri bagaimana Tuhan yang seperti itu bisa sama dengan Tuhan para filosof. Mereka memikirkan masalah penciptaan alam dan hubungan antara wahyu dan akal. Meski secara ilmiah tiba pada kesimpulan yang berbeda, mereka sangat bergantung pada para pemikir Muslim. Sa'adiyah ibn Yosef, orang pertama yang melakukan interpretasi filosofis terhadap Yudaisme, adalah seorang Talmudis sekaligus Mu'tazilah. Dia percaya bahwa akal bisa mencapai pengetahuan tentang Tuhan melalui kekuatannya sendiri. Seperti seorang filosof, dia memandang pencapaian konsepsi rasional tentang Tuhan sebagai suatu mitzvah, kewajiban agama. Akan tetapi, seperti rasionalis Muslim, Sa'adiyah tidak memiliki keraguan sama sekali tentang eksistensi Tuhan. Realitas Tuhan pencipta tampak begitu jelas bagi Sa'adiyah sehingga dalam karyanya Books of Beliefs and Opinion, dia merasa yang lebih perlu dibuktikan adalah soal kemungkinan keraguan di dalam agama daripada soal iman. Seorang Yahudi tidak dituntut untuk memaksa akalnya menerima wahyu. Demikian Sa'adiyah berpendapat. Namun, itu tidak berarti bahwa Tuhan dapat sepenuhnya dijangkau oleh akal manusia. Sa'adiyah mengakui bahwa ide tentang penciptaan dari ketiadaan mengandung banyak kesulitan filosofis dan tak mungkin dijelaskan dalam terma rasional. Karena Tuhan yang dikonsepsikan oleh falsafah tidak dapat membuat keputusan mendadak dan memicu perubahan. Bagaimana mungkin alam material bisa berasal dari Tuhan yang sepenuhnya bersifat spiritual? Di sini, kita telah mencapai batas akal dan harus menerima saja bahwa alam ini tidak abadi, seperti yang diyakini oleh kaum Platonis, tetapi memiliki permulaan dan waktu. Ini satu-satunya penjelasan yang mungkin dan bersesuaian dengan kitab suci dan akal sehat. Setelah menerima ini, kita dapat mendeduksikan fakta-fakta lain tentang Tuhan. Tatanan makhluk telah direncanakan dengan cerdas. Ia memiliki hidup dan energi. Oleh karena itu, Tuhan yang telah menciptakannya pasti juga memiliki hikmat, hidup, dan kekuatan. Atribut-atribut ini bukanlah hipostasis. Atribut-atribut ini bukanlah hipostasis yang terpisah, seperti diseratkan doktrin Trinitas Kristen, melainkan semata-mata merupakan aspek dari Tuhan. Hanya karena bahasa manusia tidak mampu mengungkapkan realitas Tuhan secara memadai, maka kita terpaksa menganalisisnya lewat cara ini dan seolah merusak simplisitas mutlak Tuhan. Jika kita ingin bicara sangat eksak tentang Tuhan,
Kita hanya bisa menyatakan bahwa Dia ada. Saat Dia tidak membuang semua deskripsi positif tentang Tuhan, Dia juga tidak mendahulukan konsepsi para filosof tentang Tuhan yang jauh dan impersonal daripada Tuhan Alkitab yang personal dan antropomorfis. Ketika misalnya Dia mencoba menjelaskan penderitaan yang terlihat di dunia, saat Dia bersandar pada solusi para penulis hikmat dan Talmud. Penderitaan, katanya, merupakan hukuman atas dosa. Ia menyucikan dan mendisiplinkan kita dengan maksud membuat kita menjadi rendah hati. Penjelasan ini tidak akan memuaskan bagi seorang filosof sejati karena menjadikan Tuhan sangat manusiawi dan menisbahkan rencana serta maksud kepadanya. Akan tetapi, saat dia tidak melihat Tuhan dalam konsepsi kitab suci lebih rendah daripada Tuhan dalam falsafah. Para nabi lebih tinggi daripada para filosof. Pada akhirnya, akal hanya dapat berupaya untuk membuktikan secara sistematis apa-apa yang telah diajarkan oleh kitab suci. Seorang Yahudi lainnya mengambil langkah lebih jauh. Dalam karyanya, Fountain of Life, Solomon Ibn Gabriel, yang neoplatonis tidak dapat menerima doktrin penciptaan ex nihilo, tetapi berupaya menyesuaikan teori emanasi untuk memungkinkan penisbahan spontanitas dan kehendak bebas kepada Tuhan. Dia mengklaim bahwa Tuhan telah menghendaki atau menginginkan proses emanasi. Dengan demikian, proses itu tidak terlalu mekanistik dan menunjukkan bahwa Tuhan mengendalikan hukum-hukum eksistensi, bukannya duduk pada dinamika yang sama. Namun, Gabriel gagal menjelaskan secara memuaskan bagaimana materi bisa berasal dari Tuhan. Seorang Yahudi lain kurang inovatif, Bahya Ibn Pakuda, bukanlah seorang Platonis fanatik, tetapi menggunakan metode-metode kalam ketika dia rasa sesuai. Seperti saat dia berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam pada saat tertentu. Alam tentu saja tidak muncul secara kebetulan. Itu adalah gagasan yang sama anehnya dengan mengatakan bahwa sebuah paragraf yang tertulis dengan indah mewujud ketika tinta tumpah di atas kertas. Keteraturan dan adanya tujuan alam membuktikan keharusannya ada pencipta, sebagaimana diungkapkan kitab suci. Setelah mengetengahkan doktrin yang sangat tidak filosofis ini, Bahya beralih dari kalam ke falsafah, menguraikan bukti-bukti Ibn Sina bahwa pastilah ada sebuah wujud wajib. Bahya percaya bahwa dua kelompok manusia yang mampu menyembah Tuhan dengan sempurna adalah para nabi dan filosof. Nabi memiliki pengetahuan langsung dan intuitif tentang Tuhan, sedangkan filosof mempunyai pengetahuan rasional mengenainya. Manusia lain, mereka hanya menyembah Tuhan yang diproyeksikan pikiran sendiri. Mereka semua tak lebih seperti orang buta yang harus dibimbing oleh orang lain jika tak mampu membuktikan sendiri eksistensi dan keesaan Tuhan. Bahaya sama elitisnya dengan para filosof, tetapi dia juga mempunyai kecenderungan sofistik yang kuat. Akal dapat memberitahu kita bahwa Tuhan itu ada, tetapi tak mampu menyampaikan apapun mengenai Tuhan. Seperti bisa terlihat dari judulnya, Risalah Bahya, Duties of the Heart, menganjurkan penggunaan akal untuk membantu seseorang menumbuhkan sikap yang layak kepada Tuhan. Ketika Neoplatonisme bertentangan dengan Yudaisme, dia dengan mudah mencampakkannya. Pengalaman keagamaannya tentang Tuhan lebih didahulukan daripada semua metode rasionalistik. Akan tetapi, jika akal tak mampu menyampaikan kepada kita apapun tentang Tuhan, lantas apa gunanya diskusi rasional tentang persoalan-persoalan teologis? Pertanyaan ini telah menyibukkan pemikir Muslim Abu Hamid Al-Ghazali, figur penting dan ternama dalam sejarah filsafat agama. Dilahirkan di Khurasan, dia belajar kalam di bawah bimbingan Al-Juwaini, seorang teolog Asy'ariyah terkemuka. Pada usia 30 tahun, Al-Ghazali diangkat sebagai direktur Masjid Nizamiyah yang terkenal di Baghdad. Tugasnya adalah mempertahankan doktrin-doktrin Sunni dari serangan Syiah Ismailiyah. Akan tetapi, Al-Ghazali memiliki temperamen gelisah yang membuatnya tak henti-henti bergumul mencari kebenaran, memikirkan suatu persoalan sampai tuntas, dan menolak untuk puas dengan jawaban yang mudah dan konvensional. Seperti yang dikatakannya kepada kita, "Aku telah menerobos setiap celah yang gelap. Aku telah menyerang setiap persoalan. Aku telah menyelam ke dalam setiap lautan. Aku telah meneliti akidah semua sekte. Aku telah menelanjangi semua doktrin rahasia setiap komunitas.
Semua ini kulakukan agar aku dapat membedakan antara kebenaran dan kesesatan, antara tradisi yang sahih dan pembaruan yang bid'ah. Dia mencari sejenis kepastian tak tergoyahkan yang dirasakan filosof seperti Sa'diyah, tetapi dia menjadi semakin kecewa. Betapapun luasnya pencarian yang telah dia lakukan, kepastian mutlak selalu luput darinya. Tokoh-tokoh yang sezaman dengannya mencari Tuhan dalam berbagai cara, sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kejiwaan mereka masing-masing. Dalam kalam, melalui seorang imam, dalam falsafah, dan dalam mistisme sufi, Al-Ghazali tampaknya telah mempelajari semua disiplin ini dalam upayanya untuk memahami apa hakikat segala sesuatu dalam dirinya sendiri. Para pengikut keempat aliran besar Islam yang ditelitinya mengklaim keyakinan total, tetapi Al-Ghazali bertanya, bagaimana membuktikan kebenaran klaim ini secara objektif? Al-Ghazali menyadari, seperti halnya setiap kaum skeptik modern, bahwa kepastian mutlak merupakan suatu kondisi psikologis yang tidak selalu benar secara objektif. Para filsuf menyatakan bahwa mereka memperoleh pengetahuan yang pasti melalui argumen rasional. Para mistikus berpendapat bahwa mereka telah menemukannya lewat latihan-latihan sofistik. Kelompok Syiah Ismailiyah merasa bahwa kepastian itu hanya bisa ditemukan dalam ajaran imam-imam mereka. Akan tetapi, realitas yang kita sebut Tuhan tidak bisa diuji secara empiris. Jadi, bagaimana bisa kita meyakini bahwa kepercayaan-kepercayaan kita itu bukanlah khayalan belaka? Bukti-bukti rasional yang lebih konvensional gagal memuaskan standar ketat Al-Ghazali. Para teolog kalam memulai dengan proposisi-proposisi yang dijumpai di dalam Al-Quran, tetapi tidak pernah diverifikasi hingga bebas dari keraguan rasional. Kaum Ismaili bergantung pada ajaran seorang imam yang gaib dan tidak dapat dihubungi. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa imam itu mendapat inspirasi ilahi? Dan jika kita tidak bisa bertemu dengannya, apa makna inspirasi itu? Falsafah adalah yang paling tidak memuaskan di antara semuanya. Al-Ghazali mengarahkan sebagian besar polemiknya kepada Al-Farabi dan Ibn Sina. Karena berkeyakinan bahwa mereka hanya dapat didebat oleh seorang ahli dalam bidang falsafah, Al-Ghazali mempelajari disiplin tersebut selama 3 tahun hingga dia betul-betul menguasainya. Dalam risalahnya, Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali berargumen bahwa filsuf itu telah menimbulkan persoalan. Jika falsafah membatasi diri pada fenomena duniawi yang teramati, seperti halnya kedokteran, astronomi, atau matematika, tentu ia akan sangat berfaedah, tetapi tidak mampu menyatakan apa-apa tentang Tuhan.